Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak pada usia dini dan sekolah sebagai tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryani MM. Yang pertama, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh, atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Pertumbuhan juga diberi makna dan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik yang bersifat kuantitatif seperti ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, dan umur tulang. Menurut Nugel dalam Sunarto dan Agung Hartono, perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur-struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk yang mengakibatkan perubahan fungsi. Dan ada menurut Sheryl dalam Soeharto dan Agung Hartono, perkembangan adalah perubahan progresif dalam organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adiktif sepanjang hidupnya. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, verbal atau non-verbal, sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Kemudian ada perkembangan kognitif, yaitu perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengelola informasi dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai kemampuan berpikir. Dalam proses pengolahan informasi, pengetahuan yang sudah dimiliki akan berkolaborasi dengan pengetahuan yang baru diperoleh, sehingga terbentuklah kesimpulan baru tentang pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Anak memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami dan mengekspresikan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulisan. Pada masa ini, perkembangan bahasa nampak pada perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan suatu tindakan seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Mereka belajar tidak hanya untuk menggunakan banyak kata lagi, tetapi juga memilih kata yang tepat untuk penggunaan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak seharusnya sama pada setiap individu, namun pada kenyataannya tidak semua individu berkembang seperti anak-anak lainnya. Banyak hal terjadi yang menjadi faktor-faktor perkembangan anak tidak sama seperti anak lain pada umumnya.
para ahli memiliki beberapa pendapat mengenai faktor perkembangan pertumbuhan. Nah, di sini aliran-aliran yang dijadikan sebagai pedoman para ahli mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Hidayah 2009. Yang pertama ada aliran nativisme, yaitu para ahli yang mengikuti aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau keturunan. Yang kedua ada aliran empirisme, menyatakan bahwa perkembangan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan yang diperoleh. Anak-anak akan berkembang dengan maksimal bila lingkungannya menyediakan kondisi yang merangsang perkembangan. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan yang saling berintegrasi. Faktor bawaan tidak akan ada artinya bila tidak didukung adanya pengalaman, kesempatan, dan usaha belajar. Sebaliknya, lingkungan juga tidak akan berpengaruh bila individu tidak membawa kecenderungan untuk potensi untuk dikembangkan. Tokoh aliran ini adalah William Stan Purwanti 2002. Faktor yang mempengaruhi kualitas perkembangan anak. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal yang berupa genetik atau hereditas dan hormon. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu keluarga, pengalaman hidup, kesehatan lingkungan, dan kelompok teman sebaya. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.